Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aureliani dari kelas 1B D3 Keperawatan Universitas Jember, Kampus Lumajang. NIM 202 303 101 090. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep yang telah dibuat saya yang bertema kebutuhan oksigenasi. Saya share screen ya materinya. Sudah terlihat? Sudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Proses oksigenasi yang pertama melalui atmosfer. Lalu sistem pernafasan. Selanjutnya ke sistem kardiovaskuler dan hematologi. Setelah dari atmosfer turun ke sistem pernafasan, lalu ke sistem kardiovaskuler dan hematologi, akan mengalir ke seluruh tubuh. Itu peran sistem pernafasan. Lalu di sini ada respirasi eksternal, menjadi dua bagian. Yang pertama, ventilasi. Yang kedua, perfusi, difusi, transportasi. Di sini, ventilasi, yang dinamakan ventilasi adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal hidup, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Lalu, perfusi. Yang dinamakan perfusi adalah proses di mana darah deoksigenasi mengalir ke paru dan mengalami reoksigenasi atau dapat dikatakan sebagai sirkulasi darah di dalam pembuluh kapiler paru. Selanjutnya, difusi adalah peristiwa keluar masuknya udara atmosfer melalui hidung sampai ke paru-paru atau respirasi, dan sebaliknya. O2 yang terkandung dalam alveolus bertukar dengan CO2 yang terkandung dalam darah yang terdapat dalam pembuluh darah alveolus melalui difusi. Dan yang terakhir, transportasi adalah pertukaran udara luar ke dalam alveoli melalui aksi mekanik pernafasan, yaitu melalui proses ventilasi. Pengangkutan O2 dan CO2 oleh sistem peredaran darah dan paru-paru ke jaringan dan sebaliknya yang disebut proses transportasi. Dan yang kedua, respirasi internal dibagi menjadi dua bagian. Utilisasi dan yang kedua, konsep ventilasi. Kesimpulannya, oksigen merupakan proses masuknya O2 ke paru-paru dan keluarnya CO2 dari paru-paru. Konsep ventilasi memiliki jalur nafas atas dan bawah. Selanjutnya, faktor-faktor yang memenuhi ventilasi menjadi dua bagian. Yang pertama, tekanan atmosfer, yaitu tekanan udara luar besarnya sekitar 760 mmHg. Yang kedua, tekanan yang terjadi dalam alveola paru-paru inspirasi 796 mmHg lebih kecil daripada ekspirasi 761 mmHg. Kenapa begitu? Di sini tekanan
atmosfer dikatakan lebih kecil daripada tekanan yang terjadi dalam alveoli paru-paru. Tetapi tekanan ekspirasi lebih kecil daripada tekanan yang terjadi dalam alveoli paru-paru. Pengaturan nafas menjadi 3 bagian. Yang pertama, korteks cerebri. Yang kedua, pons. Yang ketiga, medula oblongata. Korteks cerebri bersifat volunter. Yang kedua, pons memiliki 2 pusat pernafasan. Yang pertama, apneustik atau inspirasi. Yang kedua, penelimotaksis atau ekspirasi. Yang ketiga, yang terakhir, medula oblongata, pernafasan otomatik dan spontan. DRG, unspirasi, dan VRG, atau inspirasi dan ekspirasi kuat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pes.